Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hyun Bunga Gusrian, NIM 21050974001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang FTP server dan mail server. Kemudian saya akan melakukan praktikum pada aplikasi Cisco Packet Tracer mengenai FTP server dan mail server. Di sini pengertian dari FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server, upload. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP server: melakukan upload halaman ke dalam website, server, atau hosting ke internet. Selanjutnya, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang selanjutnya, mengirim file yang berukuran besar menjadi 2 partisi, mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam file email. Kemudian, mengunduh dan mengupload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari FTP server, yaitu FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang dilakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Selanjutnya ada aplikasi FTP Client. Ada FileZilla FTP Client, ada WinSCP, dan terakhir ada GFTP. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mail server. Pengertian dari mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Fungsi dari mail server adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Nah, selanjutnya ada protokol email. Ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3, Post Office Protocol, F3, yang terakhir ada IMAP. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari mail server. Mail server memiliki 2 server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outing server atau sending email, serta yang kedua adalah incoming server atau receiving email. Outing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 dan IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses koneksi serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Kemudian ada jenis-jenis mail server. Ada SendMail, PostFix, dan QMail. Selanjutnya, langsung saja kita ke praktikum FTP server dan mail server. Di sini kita masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita pakai rangkaian yang sebelumnya telah kita pakai,
yaitu runtime web server dan DNS server yang kemarin. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang IP yang dibutuhkan. Di sini untuk PC1 kita butuh IP1, kemudian /25, kemudian gateway-nya 1.62, DNS servernya 33.33.1. Kemudian PC2 seperti ini, IP-nya .2/25, default gateway 62, lalu DNS server. Kemudian PC3 di sini kita pakai .3a, kemudian /25, default gateway-nya 1.62, kemudian DNS servernya. Di sini PC4 kita pakai 65, kemudian /25, lalu 1.126 untuk default gateway, lalu DNS-nya sama. Kemudian di sini PC5 kita pakai 1.66, kemudian /25, lalu default gateway-nya 126, kemudian DNS-nya sama juga. Lalu untuk laptop ini kita pakai IP DHCP. Kemudian di smartphone juga kita pakai IP DHCP. Nah, di sini di router 1 ini kita pakai di FA00. Ini itu untuk gateway ini 62, lalu /25, kemudian FA1/0 ini kita pakai 1.126/25, kemudian serial 2 kita pakai IP 12.12.12.1/24, kemudian serial 3-nya 13.13.13.1/24. Selanjutnya router 2 ini kita pakai FA0-nya ini 1.254, kemudian /26. Selanjutnya ini FA1/0-nya kita kosongi. Kemudian di sini serial 2-nya 12.12.12.2/24, serial 3-nya 23.23.23.23.2/24 juga. Nah, untuk router satunya ini nama saya router 3 ini 33.33.33.3/24, FA1/0-nya 43.43.43.3, lalu /24, serial 2-nya 23.23.23.3/24, serial 3-nya 13.13.13.3/24 juga. Selanjutnya kita lihat pada konfigurasi, kita akan mengkonfigurasi FTP servernya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk IP-nya kita masukkan 43.43.43.2, subnet max-nya /24, kemudian default gateway-nya kita pakai 43.43.43.3. Nah, setelah itu kita akan coba cek di PC1 untuk koneksinya. Kita ping IP 43.43.43.2. Ini IP dari FTP server. Di sini masih menunggu dulu. Nah, di sini sudah bisa. Kemudian kita coba di PC4, ping IP 43.43.43.2. Di sini juga sama bisa. Lalu di laptop
43.43.43.2. Ini juga bisa. Kemudian di smartphone ini 43.43.2. Nah, ini juga bisa. Kemudian kita ke FTP server. Nah, di sini kita pergi ke service, kemudian FTP, lalu ini kita on-kan. Kemudian di sini kita isi coba. Kemudian passwordnya juga coba. Ini kita centang semuanya. Kita add. Nah, di sini masuk ke bawah sini. Lalu langsung saja kita coba untuk ke PC1. Kemudian kita cari text editor. Nah, ini. Lalu kita tulis di sini. Ini pesan dari isi 1. Kemudian kita save. Nah, ini kita kasih nama pesan min PC1. Save. Oke, kemudian kita pergi ke command prompt. Di sini kita ketikkan dir. Kita coba lihat. Nah, ini pesannya sudah masuk ke dalam PC1. Kemudian kita coba FTP. Lalu kita masukkan IP-nya 43.43.43.2. Enter. Ini username-nya tadi kita masukkan coba. Lalu passwordnya juga coba. Enter. Nah, di sini kita masukkan put pesan min pc1.txt. Enter. Nah, kemudian kita coba dir. Kita lihat. Nah, di sini ini sudah ada pesannya. Kemudian ini pesannya kita coba download melalui laptop. Caranya, kita pergi ke command prompt, lalu kita ketikkan dir. Maksud saya kita ketikkan FTP 43.43.43.2, lalu enter. Kemudian kita masukkan passwordnya coba, username-nya coba, passwordnya juga coba, lalu ini kita masukkan dir. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini kita akan coba mengambilnya, yaitu dengan perintah get pesan min pc1.txt. Enter. Lalu kemudian kita coba lihat di file editor.
Nah, di sini kita open. Nah, ini ada pesan dari PC1. Nah, pesan sudah dapat kita lihat melalui laptop, berarti konfigurasinya telah berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi mail server. Caranya, kita coba cek dulu IP dari mail servernya. Di sini kita masukkan IP 43.43.43.4/24, kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya kita coba cek dulu ping, maksud saya ini keluar dulu. Nah, ini tekan ping 43.43.43.4. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita cek di laptop. Ping IP 4. Ini juga sudah bisa. Selanjutnya kita akan masuk ke DNS, kemudian di service, kemudian DNS. Nah, di sini kita masukkan name-nya itu mailku.com. Lalu address-nya kita masukkan 43.43.43.4. Lalu add, di sini tipenya record. Kemudian kita akan masuk ke PC1. Kita pergi ke command prompt, lalu kita ns lookup mailku.com. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul IP dan DNS dari yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke mail server, kemudian service. Di sini kita masuk ke email. Ini kita on-kan semuanya. Domainnya kita masukkan mailku.com. Lalu usernya ini kita masukkan user 1, passwordnya juga user 1. Kemudian kita set, saya ini kita plus. Nah, di sini kita masukkan user 2 plus. Nah, di sini sudah masuk ke dalam sini. Kemudian kita coba ke PC1 di email, lalu username-nya kita masukkan user 1, email address-nya user 1@mailku.com. lalu incoming-nya mailku.com. ini juga. Lalu username-nya user 1, passwordnya user 1. Kemudian kita save. Lalu kita compose.
Nah, di sini tuh kita masukkan user 2 at mailku.com. Subjeknya ini tes dari user 1. Kemudian ini kita masukkan, nah terserah ya, bisa kita masukkan apa saja. Kemudian kita send. Kemudian di sini kita lihat, nah di sini send success. Kita ke laptop, lalu ke email. Ini kita masukkan seperti tadi, your name-nya user 2, kemudian emailnya user 2 at mailku.com. Kemudian ini mailku.com user 2 save. Kemudian kita coba lihat di sini receive. Nah, di sini sudah tertera ini email yang dikirimkan dari user 1 ke user 2. Di sini terdapat emailnya, yaitu ini tes dari user 1. Nah, berarti ini konfigurasinya telah selesai. Sebelum itu kita coba replay pesannya. Kan terima kasih sudah pesan sudah diterima. Kalau kita send, kita coba lihat di PC 1 email receive. Nah, terima kasih, pesan sudah diterima. Maka konfigurasi dari mail server telah berhasil. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.